Bunda, setelah lepas obat pasca endoskopi, apakah langsung sembuh, sensasinya langsung menghilang gitu, atau bagaimana? Di sini aku bakal jelasin lagi ya. Aku ke tahap endoskopi, USG, dan juga konsumsi obat-obatan kurang lebih 3 bulan ya, atau kurang lebih 10 mingguan. Apakah sensasi aku langsung hilang begitu aja ya, atau bagaimana prosesnya? Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal share dan juga jawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering aku bahas ya di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa scroll ya atau bisa cari. Bunda, setelah konsumsi obat apakah langsung sembuh, atau berapa lama penyembuhan setelah konsumsi obat-obatan pasca endoskopi? Ini sudah banyak yang nanya ya, dan ini semuanya pertanyaannya baru, makanya aku nggak mencantumkan nama-namanya ya, karena banyak ya, lebih dari 10 orang yang nanya. Bunda tolong share dong ya, buatin video khusus dong Bun, gimana Bun cara melepas obat, dan apakah setelah konsumsi obat-obatan itu langsung sembuh. Oke, jadi teman-teman, aku itu adalah pejuang asam lambung GERD anxiety juga, dan hasil endoskopi aku adalah gastritis, ada peradangan di dinding lambung aku. Jadi aku itu dispepsia organik karena ditemukannya ada radang. Karena apa Bun? Jadi aku tuh sering banget menunda-nunda waktu makan ya. Kalau makanan aku sih menurut aku udah bersih ya, udah uh, cocok lah buat pejuang asam lambung. Jadi aku tuh nggak makan pedas, nggak makan cabai. Cuman kata dokter, aku tuh sering banget menunda-nunda waktu makan. Harusnya makan jam 12, diundur jam 2 ke jam 3. Jadi kan lambung gitu tuh kosong. Jadi lama-lama kan perih ya, iritasi, bahkan sampai radang. Makanya ada berbagai sensasi yang aku alami pada saat itu. Aku udah sering bolak-balik ke dokter ya, konsumsi obat-obatan. Dan aku konsumsi obat-obatan itu pada saat berjuang ya, 2 tahunan. Aku sering konsultasi ke dokter ya, ke klinik, ke puskes, ke dokter spesialis ya, dan juga aku ke dokter praktek. Tapi selalu kambuh-kambuhan ya, konsumsi obat hari ini misalnya 2 hari lagi kambuh lagi kayak gitu ya. Ternyata karena aku masih sering menunda waktu makan, dan juga tentunya aku tidak menghindari pantangannya. Pantangannya emang apa aja Bun? Jadi pantangan itu banyak ya, bukan saja yang pedas dan juga bukan aja yang asam-asam. Jadi kita makan gorengan berlebihan ya, tepung-tepungan yang berlebihan juga nggak baik ya. Kita makan buah-buahan yang kurang cocok buat kita juga itu bisa memicu naiknya asam lambung ya, kayak nangka, jeruk ya, kemudian duren itu juga sangat memicu banget yang asam-asam. Nah, jadi pada saat itu aku langsung minta rujukan ya dari dokter puskesmas ke dokter spesialis penyakit dalam, sehingga aku dilakukan USG. Setelah USG hasilnya itu alhamdulillah semuanya normal, lanjut ke tahap endoskopi. Bunda, yang memutuskan endoskopi itu kita sendiri kah atau dokter? Ini juga ada yang bertanya. Jadi yang memutuskan kita untuk endoskopi itu adalah hanya dokter yang merawat kita atau menangani kita, karena yang mengetahui kondisi kita itu adalah hanya dokter tersebut ya. Jadi pada saat itu aku setelah dari puskes dirujuk ke rumah sakit, ke dokter spesialis penyakit dalam, dan aku ceritakan semua pengalaman aku udah konsumsi obat ini dok, udah minum obat ini, dan lain sebagainya. Dokter aku langsung bilang, ayo kita USG, ternyata kamu udah konsumsi banyak obat tapi nggak ada perubahan. Dokter aku langsung gercep menyarankan aku untuk USG. Setelah USG hasilnya keluar seminggu kemudian ya, karena aku pasien BPJS. Aku itu pasien BPJS, menurut aku sama aja mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama aja, karena sama-sama ngantri ya, nggak ada pengecualian ya, pelayanannya juga sama menurut aku kayak gitu ya. Setelah keluar hasil USG normal, dokter aku langsung rujuk aku lagi ya, kamu harus endoskopi, kita lihat cek di lambungnya ada apa, kok nggak sembuh-sembuh dan sensasinya kok makin banyak. Dan aku dijadwalkan endoskopi itu nggak langsung endoskopi juga teman-teman ya, sekitar 2 mingguan ya baru aku endoskopi. Jadi harus cek lab dulu ya, cek lab, kemudian harus EKG juga dan lain sebagainya. Setelah hasil lab keluar semuanya normal alhamdulillah, barulah aku lanjut ke tahap endoskopi. Dan karena pada saat itu aku itu masih musim COVID-19 ya, jadi semuanya itu harus swab lah, harus antigen lah. Di semuanya itu banyak banget prosedurnya. Aku bolak-balik. Di situ adalah aku ambil hikmahnya. Dengan semua itu aku bisa lebih sabar, lebih kuat, dan juga tentunya lebih disiplin dalam berbagai hal.
ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang ya, masih pemulihan ataupun masih bingung nih apakah harus endoskopi atau USG, ikutin saran dari dokter kalian. Jadi yang memutuskan untuk endoskopi ataupun USG itu adalah hanya dokter yang merawat atau menanganin kita ya. Nah lanjut, jadi aku itu setelah endoskopi hasilnya langsung dibacakan ya oleh dokter yang endoskopi aku. Kalau aku itu adalah nggak apa-apa, hanya ada sedikit radang. Tapi gas di lambung aku itu banyak banget. Dan menurut aku tuh muncul sensasi gastritis itu adalah pasca vaksin kedua. Nggak tahu pengaruh dari vaksin kah atau memang aku yang ada gejala gastritis dari awal. Tapi aku ngerasain banget setelah vaksin kedua, seminggu kemudian aku langsung ngalamin gastritis itu. Ya, sensasinya itu menurut aku mulai banyak. Tapi aku di situ positive thinking aja, karena teman-teman aku juga banyak yang tadinya mah, ya asam lambung, mereka nggak apa-apa. Atau mungkin pada saat aku divaksin kedua, kondisi aku lagi kurang fit, makanya aku langsung kena gastritis. Sensasinya itu makin parah. Nggak tahu ya, tapi aku tuh nggak menyalahkan vaksin, karena memang aku juga harus vaksin karena aku tuh kerjanya di layanan darurat COVID. Kemudian pada saat itu dokter menyarankan aku untuk tebus obat-obatan ya. Ada Nexium, Fometa, dan selain itu juga aku diberikan obat-obatan dari rumah sakit. Kemudian obat yang aku tebus ini ada 2 jenis ya. Itu nggak ditanggung BPJS. Aku beli sendiri harganya hampir 400.000. Aku disarankan konsumsi 2 kali. Jadi sekali beli itu habis hampir 400.000. Aku hanya beli 2 kali ya. Aku belinya itu 2 kali, berarti aku minumnya itu 10 hari dong ya, nggak sampai 14 hari. Pada hari ke-10 ya teman-teman, aku jadwalnya kontrol ke dokter. Ke dokter itu pas obat aku udah mau habis. Aku bilang ke dokter aku, dok, apakah aku beli lagi nih obat yang kayak gini ya, Fometa, Nexium, atau nggak usah? Kata dokter, oh nggak usah. Sensasinya kayak gimana sekarang? Udah enakan sih dok, tapi memang masih sering sendawa ya. Cuman udah agak berkurang sensasinya ya setelah aku di endoskopi dan konsumsi Fometa dan Nexium. Sekali lagi kalau misalnya kalian mau nyobain obat-obatan aku, wajib banget konsultasi ke dokter ya. Harus sesuai resep dokter karena obat-obatan itu sensitif teman-teman. Jadi pada saat aku konsultasi ya, hari ke-10 aku konsultasi, kata dokter kamu nggak usah lagi beli obat yang di apotek Nexium Fometa, aku bakal resepkan obat yang hampir sama karena sensasi aku itu udah berkurang. Oh ya udah, makanya aku hanya beli 2 kali ya, seharga 350 lebih berapa gitu ya, hampir 400.000 pokoknya ya. Jadi aku hanya 2 kali beli dan itu sekitar 10 hari minum. Karena banyak yang nanya, katanya disuruh 14 hari bun, kok minumnya hanya 10 hari. Semoga kalian tonton video ini ya. Kemudian setelah itu aku lanjut lagi minum obat-obatan dari dokter ya. Jadi aku minum itu adalah hampir 10 minggu ya, 10 mingguan. Kenapa? Karena setelah aku konsumsi 8 minggu, aku ke dokter lagi. Kata dokter, gimana? Apakah udah enakan? Udah enakan sih dok ya, udah enakan perut aku. Cuman aku itu masih begah, sendawa-sendawa. Diganti lagi obat aku. Ya udah, kata dokter, kamu ganti obat lagi, terusin lagi obatnya. Aku ditambahkan salah satu obat ya, kalau nggak salah Rebamipid ya. Pada saat itu konsumsinya 1 jam atau 2 jam setelah makan. Setelah konsumsi itu hampir 10 minggu, aku bilang ke dokter, aku udah lebih baik dok ya. Masih sendawa, cuman jarang-jarang banget, tergantung dari pola makan aku. Kalau aku makannya telat ya, atau makannya berlebihan, itu pasti aku ngalamin sensasi. Makanya aku pada saat pemulihan itu disiplin banget. Ngatur jadwal makan 2 jam sekali, porsinya nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh stres, dan juga aku menghindari pantangannya, seperti itu ya. Dan setelah aku lepas obat 10 minggu itu, aku nggak langsung sembuh teman-teman. Yang nggak langsung sembuh, masih kambuh, enakan lagi, kambuh, enakan lagi. Karena aku kecapean ya. Pertama aku kecapean, kemudian aku kurang tidur ya. Kadang aku begadang karena ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah aku stres, faktor pikiran. Karena di situ aku jauh dengan keluarga dan suami aku sakit ya, makanya aku dikit-dikit kadang stres. Ternyata itu nggak boleh juga teman-teman ya. Jadi setelah aku lepas obat ya, 3 bulan aku lepas obat, kemudian 6 bulan kemudian aku merasakan sensasi yang hebat lagi ya. Pada saat itu aku lagi bawa motor, tiba-tiba ngap, sendawa, nggak enak banget. Aku langsung berhenti di jalan, selonjoran, kok kambuh lagi. Karena memang di situ aku lagi stres banget, suami aku lagi dirawat, masuk rumah sakit
ya. Aku tidurnya kurang, kemudian makanan aku nggak teratur dan pikiran aku kacau. Jadi kambuh lagi. Setelah suami aku keluar dari rumah sakit, aku dari situ mulai fokus lagi berobat ya. Tapi aku nggak minum obat ya, cuma minum paling sukralfat yang dari dokter itu ya. Tapi sekali-sekali aja, dan aku mengontrol pola makan, disiplin waktunya ya, waktu makannya, waktu tidurnya, semuanya aku terapkan disiplin lagi. Tapi di situ aku juga masih sering bolak-balik ke rumah sakit ngantarin suami aku kontrol ya. Dan kalau suami aku lagi kontrol ke dokter spesialis gizi ya, atau ke spesialis gizi, aku langsung konsultasi sekalian. Dok, aku asam lambung boleh nggak sih makan ini dan lain sebagainya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi aku lepas obat, sensasi itu nggak langsung hilang 100%. Masih sering kambuh-kambuhan, makanya diwajibkan kita tetap terapkan 3P-nya, pola makannya, pola pikirnya, pola tidurnya, dan juga tentunya olahraganya ya. Seperti itu. Dan yang paling penting itu pola pikir, karena meskipun kita udah jaga pola makan, udah banyak minum obat-obatan, tapi kalau pikiran kita masih suka stres, itu nanti bakalan kambuh-kambuh, muncul-muncul lagi ya. Dan kita juga nggak boleh kecapean. Jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin. Seperti itu ya, semoga menjawab pertanyaan kalian, karena ini sudah banyak yang nanya ya. Udah setelah konsumsi obat itu lepas, apakah sudah nggak ada sensasi? Jadi semuanya butuh proses ya, step by step ya, secara perlahan-lahan, jadi nggak langsung hilang. Biasanya aku udah enakan tidur nih, perut aku udah nyenyak, tapi tiba-tiba kayak sendawa lagi, muncul lagi. Dan disitu aku itu sering banget minum air kelapa hijau ya, 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, dan buat kalian nih yang saat ini masih banyak sensasi, semoga lekas sembuh. Terus terapkan 3P-nya, dan juga harus healing, nggak boleh stres ya. Jangan lupa bersyukur juga, mending kita ikhtiar, nggak boleh dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh. Kalian gak sendirian, aku pun pernah ada di posisi itu. Dan buat kalian yang pengen konsumsi obat-obatan seperti aku, boleh konsultasikan ke dokter dulu ya, agar nggak salah, karena obat-obatan lambung itu semuanya sensitif ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!